Pemirsa, ratusan korban longsor masih bertahan di posko pengungsian di Desa Pasir Lago, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Lantas seperti apa kondisinya di hari keempat ini? Berikut laporan jurnalis Naura Syafiko dari lokasi. Di hari keempat sejak bencana longsor di Desa Pasir Lago, Kabupaten Bandung Barat, para pengungsi masih menempati posko pengungsian utama yang berada di Balai Desa Pasir Lago, Kabupaten Bandung Barat. Dan ini merupakan salah satu ruangan, yaitu adalah gor yang digunakan oleh para pengungsi untuk beristirahat dan juga beraktivitas sehari-hari selama di pengungsian utama ini. Dan memang kalau misalnya kita lihat untuk suasana pengungsian ini di malam hari ramai dengan para warga, maksud kami, para warga yang sedang beristirahat ataupun ada juga yang sedang menikmati makanannya. Dikarenakan memang untuk bantuan makanan ini selalu diberikan secara penuh setiap harinya dari pagi, siang, sore, dan juga malam hari. Dan tidak hanya ada bantuan makanan saja, para pengungsi ini juga sudah menerima bantuan logistik lainnya seperti ada kasur, kemudian ada selimut, dan juga bantuan seperti obat-obatan yang membantu dan juga menunjang untuk kehidupan mereka di pengungsian ini. Dan memang untuk pengungsi yang ada di sini, ini masih belum mendapatkan kepastian juga kapan untuk bisa kembali ke tempat tinggalnya, karena beberapa ada yang terdampak alias rumahnya hancur terbawa longsor, tapi ada juga yang terdampak dikarenakan berada di zona merah. Untuk mayoritas warga yang berada di Desa Pasir Lago ini pekerjaan atau mata pencaharian utamanya adalah bertani dan juga berkebun. Namun kalau misalnya kita lihat memang untuk di lokasi banyak sekali kebun yang sudah lahannya terbawa untuk longsor, kemudian ada juga yang berada di zona merah atau zona tidak aman, sehingga mengkhawatirkan bagi warga untuk kembali beraktivitas. Dari Bandung Barat, Naura Syafika, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sebanyak 47 body pack telah dievakuasi tim SAR gabungan dari bencana longsor di Desa Pasir Lago, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa hari. Dari jumlah tersebut, 27 korban meninggal telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu pemirsa, sekitar 35 rumah dengan total 155 warga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut, 75 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selain warga sipil, puluhan personil TNI AL juga terdampak longsor karena tengah beraktivitas di wilayah lereng Gunung Burangrang. Bahwa body pack yang kita temukan dari tim SAR gabungan jumlah ada 47 body pack, dan ini sudah kita serah terimakan. Kemudian update dari hasil konsolidasi kepada pemerintah daerah bahwa waktu hari pertama pemerintah daerah memberikan informasi kepada Badan SAR Nasional bahwa jumlah masyarakat yang terdampak adalah 34 kepala keluarga dan 133 warga yang terdampak. Namun dalam perkembangannya ternyata bahwa jumlah rumah yang terdampak tersapu oleh bencana ada 35 rumah dengan jumlah korban 155, di mana dari 155 ini 75 dapat diselamatkan, kemudian sisanya waktu itu dalam pencarian. Dan hari ini yang saya sampaikan update pada jam 17.30, yaitu jumlah body pack yang kita temukan sudah 47 body pack. Di mana kalau tadi pagi informasi terakhir yang saya konfirmasi bahwa telah teridentifikasi 27 jenazah yang sudah diserah terimakan kepada keluarga. Pemirsa, upaya pencarian hari keempat bencana longsor di Desa Pasir Lago, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat kembali dilanjutkan pada Selasa pagi. Tim SAR menerjunkan anjing pelacak K9 untuk membantu pencarian. Tim SAR gabungan kembali melakukan upaya pencarian korban longsor di Desa Pasir Lago, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa pagi. Di hari keempat ini, petugas menerjunkan 12 ekor anjing pelacak guna membantu proses pencarian.
Fokus pencarian dilakukan di sektor A dan B2 Desa Pasir Langu berdasarkan penemuan korban terbanyak di area tersebut. Untuk upaya mempercepat evakuasi, 13 alat berat eskavator juga dikerahkan ke lokasi longsor. Kita sudah menambah alat berat ekskavator yang 75 malam tadi naik, kemudian kita naikkan juga 200 kayu pacat, cuma baru satu karena ternyata untuk menggeser yang 200 itu kita kesulitan di jalan, jadi sempat ada masalah di jalan ya, jalannya ambles ya. Jadi yang digunakan ekskavator sekarang berapa Pak? Sekarang jadi jumlahnya yang sudah datang itu Pak? 13 ekskavator. Tim gabungan telah berhasil mengevakuasi 38 kantong jenazah. 20 diantaranya telah diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga. Sementara 42 orang lain masih dalam pencarian. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-10, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat Selasa malam terus berangsur surut. Meski demikian, banjir masih melanda 10 kecamatan yang tersebar di 10 desa setinggi 1 meter hingga 1,5 meter. Dan berikut laporan jurnalis iNews Rudi Setiawan. Pemirsa, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sampai saat ini sudah memasuki hari yang ke-10 atau sepekan lebih, di mana banjir sampai saat ini yaitu masih berada di 10 kecamatan atau di 20 desa yang tersebar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan dapat kami informasikan bahwa banjir ini masih ketinggian bervariasi mulai 1 meter bahkan 1,5 meter untuk yang berada di belakang saya ini. Namun kalau berada yang seperti saat ini, saya sedang bersama Pol Airut Polda Jawa Barat dan bersama Pol Airut Polres Karawang. Saya sedang melakukan patroli untuk melihat untuk melihat ketinggian debit air yang sampai saat ini yang kelihatannya ada beberapa yang sudah mulai surut. Adapun bisa kami update terkini, selain banjir yang melanda untuk di Kabupaten Karawang sendiri, memang area persawahan juga masih terendam banjir. Kemudian juga untuk masyarakat yang sedang melakukan beberapa lokasi itu beberapa saat ini juga masih mengungsi. Di antaranya mereka sudah ada juga yang pulang karena sebagian besar ada 65% yang sudah surut. Ya, juga masyarakat juga sebagian kondisinya saat ini juga masih ada yang mengungsi, namun tidak sebanyak pada hari-hari sebelumnya. Ya, pemirsa, demikian yang dapat kami informasikan untuk update terkini dari Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Rudi Setiawan, saya Rudi Setiawan, iNews melaporkan.